Selamat pagi, Bapak dan Ibu, teman-teman semuanya. Apa kabar, Bapak dan Ibu? Pagi Bapak. Selamat pagi, Pak. Bapak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Senang sekali nih, sudah ada Mbak Siti Miss Yuliati Nur, sudah ada Mas Tengku Pak, Muhammad, ada Bang Posman Sitanggang. Apa kabar Bang Posman? Baik, Bapak. Luar biasa. Ada juga nih yang ganteng ketiga nih, Bang Tulus Situmeang. Apa kabar Bang Tulus? Kemudian ada Mbak Raihana Raihela. Bagus-bagus namanya. Ada Mbak Salsa Anindita Yuwana. Ada Mbak Siti iya. Rohmatul Ummah. Selamat pagi, Pak. Lagi ada Mbak Nurul Hasanah. Selamat pagi, izin hadir, Pak. Siap. Teman-teman, apakah belum 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 gabung semua ya? Belum, Pak. Untuk kelompok kita ini kelompok berapa, izin? Kelompok 4, Pak. Kelompok 4. Semuanya ada berapa orang, Mas Tenggu? Ada 11. Oh, ada 11 ya? 11 berarti belum masuk semuanya ya. Kita tunggu aja ya. Ya, Biar sama-sama Mas Tengku itu ya, ketua kelompok. belum milih sih, Pak. Ah, sudahlah Mas Tengku aja lah, udah cocok pokoknya mah. Udah kelihatan pokoknya mah udah. Kalau aura ketua tuh udah kelihatan ya, Mbak Siti ya, Pak Posman ya. Ya, kalau gitu kita tunggu sampai 11 rekan saya semuanya hadir. Sambil saya menyiapkan bahannya.
Boleh kalau sudah ada WA grupnya, rekan-rekan kita yang belum hadir untuk diinformasikan segera bergabung. Harus sudah ada Mas Rizky Nur Cahya nih. Apa kabar Mas Rizky? Ya Bapak, mohon maaf sebelumnya Pak. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Memang kalau berkegiatan secara daring ini kita kadang terkendala dengan gadget, juga terkendala dengan sinyal gitu ya. Ya Bapak, mohon Bang maaf Posman, sebelumnya ini Pak. kita sedang teman-teman sedang berada di satu lokasi atau di masing-masing tempat, Bang Posman? Kita di IKN ya Pak ya, tapi kalau untuk kantornya Pak kita ada dua kantor Pak, satu di Kemenko, satu di OIKN Pak. Kalau untuk Oh, teman-teman di sini saya belum tahu Pak, apakah di Kemenko atau di OIKN Pak. oh gitu, siap, siap, siap. Berarti tidak semua berada dalam satu lokasi ya? Iya Pak. Benar Pak. Ada Mas Pramudia Anggar Kusuma, apa kabar Mas? Siap Bapak, Alhamdulillah kabar baik Pak. Alhamdulillah, selamat bergabung ya. Siap Satu, Bapak. tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, masih dua orang lagi ya. Tapi karena kita sudah lewat pukul 8, apa kita sambil jalan saja ya? Ya, sayang waktunya ya, karena ini tidak lama, hanya 1 jam setengah. Ya Bapak. Bapak. Kalau begitu, saya minta eh, bagaimana kalau kita sepakati Mas Tengku ini sebagai ketua kelompok ya? Setuju Bapak, setuju. Coba kalau yang sepakat Mas Tengku menjadi ketua Setuju kelompok, Bapak. mana nih? Angkat tangan Pak. Bapak. Sudah ini Mas, sudah. Bungkus Mas Tengku. Ya Pak. Sudah. Ternyata baru saja ketemu ya dengan Mas Tengku, tapi kepercayaan yang besar ini sudah dapat dari kita semua ya. Mas Tengku silakan untuk memulai karena ada kesepakatan di awal ini untuk menyampaikan informasi berapa kekuatan kita yang hadir di hari ini dan juga tentunya memimpin berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Silakan Mas Tengku. Izin Pak kalau misalnya ada yang salah, mohon maaf karena ini baru hari pertama Pak. Oke, izin teman-teman duduk siap gerak. Lapor. Hormat dulu ya berarti ya Pak. Lapor peserta pelatihan dasar CPNS angkatan 14 kelompok 4 yang diselenggarakan oleh Pusjar SK Pasnaslan, jumlah 11 orang, hadir 9, ulangi hadir 10, siap mengikuti pembelajaran. Laksanakan Mas. Laksanakan. Ingin mau doa sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut ajaran agama masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Istirahat di tempat gerak. Baik, terima kasih Mas Tengku. Dan ada yang baru bergabung ini Mbak Nurul Izzah. Apa kabar Mbak Nurul? Belum dibuka mikrofonnya Mbak Nurul, jadi belum kedengeran. Ya Bapak. Ada noise suara
masuk ke teman-teman nggak? Suara yang sedang bicara. Tadi ada Pak, sekarang sudah. Ada Mas Rizky ya? Tadi sekarang sedang Pak. Baik. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Robi, Alhamdulillah kita dapat bersilaturahmi di kesempatan yang sangat luar biasa ini. Saya bisa bertemu dengan saudara-saudara saya nih di angkatan 14 kelompok 4 ya, yang di pagi ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 baru 9 orang ya. Tadi sebenarnya udah ada yang masuk tuh, tapi eh, sempat terlempar lagi, tidak apa-apa. Mungkin masih belum lancar untuk sinyal atau gadgetnya, tidak apa-apa. Jadi kita sambil jalan aja. Teman-teman izin saya share screen sebentar. Izin share screen. Share screen, share screen, share. Izin share screen. Ya, ya, sudah muncul Mas Tongku sudah ya? Sudah Pak, sudah muncul. Baik. Pada pagi hari yang kalau di Sumedang nih, saya di Sumedang, di Jawa Barat, cuaca segar ya. Alhamdulillah di pagi hari ini. Semalam juga cuaca cerah begitu. Kecuali hari Rabu hujan besar nih di Jawa Barat. Dan pada pagi hari ini tentunya doa saya buat teman-teman semua adalah semoga selalu diberikan kesehatan ya, diberikan kelancaran khususnya dalam mengikuti kegiatan Latsar CPNS ini hingga teman-teman bisa selesai sampai dengan akhir pembelajaran dan mendapatkan eh, prestasi yang diharapkan, mendapatkan atau menemui kebermanfaatan luar biasa yang menjadi harapan kita semua ya. Baik, eh, perkenalkan teman-teman, ini kalau sekarang musim viral ya Mas Rizky ya, saya ini sudah viral dari dulu nih Mas Rizky, dari tahun 80-an ya. Jadi dulu di buku bahasa Indonesia sekolah dasar itu nama saya disebut-sebut Mas Tengku. Ini Budi gitu ya. Ini Ibu Budi, ini Bapak Budi. Nah, ini orang ini. Jadi jadi saya sudah terkenal di tahun 80-an ya di buku bahasa Indonesia siswa-siswi sekolah dasar ya. Eh, Alhamdulillah saya diamanahi sebagai eh, Peranata Humas dan Protokol di Pusjar Eskatan di LAN RI yang berlokasi di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Ini nomor handphone sekaligus nomor WA saya. Jadi kalau teman-teman ingin berkomunikasi silahkan. Boleh banget ya. Karena terhitung hari ini saya mendapatkan tugas, mendapatkan amanah sekaligus juga kesempatan untuk dapat menemani teman-teman semua ya, mendampingi teman-teman semua sehingga bisa lancar, sukses bahkan untuk mengikuti Latsar CPNS itu. Saya tinggal di Cimahi, kota Cimahi, dekat sebelahan dengan kota Bandung ya kalau ada teman-teman yang pernah ke Bandung. Saya alhamdulillah saya sudah berkeluarga tentunya ya, dengan wajah seperti ini mah sudah wajah tidak mungkin lah wajah bujangan begitu. Jadi istri satu, alhamdulillah sehat, minta doanya selalu diberikan kesehatan. Anak tiga ya perempuan semuanya, dan anak yang pertama sudah punya anak dua. Jadi saya teh kakek-kakek Mbak Nurul. Saya sudah punya cucu ya. Saya sudah punya cucu begitu. Qadarullah ya, mungkin akibat pernikahan dini begitu ya, karena nikah terlampau cepat jadinya cepat juga punya anak dan alhamdulillah punya cucu. Jadi yang menemani
teman-teman semua nih yang menemani Mbak Raihana, Mbak Siti, Bang Posman ini kakek-kakek nih. Jadi mohon maaf ya kalau nanti tiba-tiba banyak nge-lag begitu ya. Itu saja barangkali perkenalan dari saya. Saya pun ingin berkenalan nih dengan teman-teman eh, 11 orang di kelompok 4 angkatan 14 ini. Nah, tapi walaupun saya sudah melihat nih namanya di layar, silakan teman-teman menyampaikan informasi selain namanya ya. Di unit mana teman-teman bertugas, kemudian instansi apa, dan sebutkan hobinya. Wah, ini pagi-pagi sudah banyak aturan nih. Sebutkan hobinya dan kata-kata hari ini apa ya? Quote. Ini saya senang mencatat quote-quote dengan teman-teman yang saya temui ya. Kita cek ombak nih ya. Saya pilih secara acak. Mbak Nurul Ijah, dapat tugas pertama. Silakan Mbak Nurul Ijah untuk memperkenalkan diri dengan informasi tadi di unit mana Mbak Nurul bertugas, instansi apa, hobinya apa, dan quote Mbak Nurul hari ini. Ini saya catat nih, ini saya kertasnya saya pegang. Silakan Mbak Nurul. Selamat pagi Pak dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Nurul Iza dari Unit Kerja Penambahan dan Ketertiban Umum. Kalau hobi, saya hobi berenang, bermain air. Terus kata-kata hari ini Mbak Nurul, Mbak Nurul boleh diulang Mbak Nurul. Saya kurang menyimak. Diulang ya. siap Bapak. Perkenalkan Pak dan teman-teman semua, nama saya Nurul Iza. Ini mohon maaf Pak, saya nggak pakai background Pak, soalnya dia nggak bisa Pak izin. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Lebih alami kelihatannya di belakang ada rekan-rekan. Dipanggilnya Mbak Nurul atau Mbak Iza? Dipanggilnya Iza Pak, izin. Dipanggilnya Ya, Iza Iza. dari Unit Kerja Ketentraman dan Ketertiban Umum. Trantibum ya. Ya, di Deputi Pengendalian Pembangunan. Kemudian untuk hobi, saya hobi berenang Pak. Berenang, oh Masya Terus Allah. Ini hobinya yang di... terus Hmm. Lalu. eh, kemudian Quote hari ini Mbak Nurul, Mbak Iza apa? Saya buat catat nih. hari ini lalui semuanya dengan senyuman Pak. Wah, cocok. Yang tadi saya lihat Mbak Ijah nih dari awal senyum ya. Dan quote kata-kata hari ini adalah lalui semuanya dengan senyuman. Nih, Ya, teman-teman, makasih banyak Pak. sama-sama, teman-teman, baru saja kita sudah dapat ilmu banyak ya. Jadi berenang itu adalah olahraga yang dianjurkan ya, sangat dianjurkan. Supaya sehat, napasnya juga menjadi lebih kuat, panjang. Kalau yang seneng nyanyi, seneng kiroat itu cocok ya berenang itu. Kemudian nih, lalui semuanya dengan senyuman. Nah, senyum teh jangan dikira ya, senyum itu ibadah ya. Jadi kalau teman-teman senyum itu kalau asal senyumnya ikhlas bisa mendapatkan pahala ya. Tuh dapat dua pelajaran dari Mbak Ija. Mbak Ija kalau Trantibum ini yang dimaksud di unit Satpol PP atau apa? Iya Pak, di Satpol PP. Asik. Sudah berapa lama bertugas Mbak Ija? Baru jalan 3 bulan ya. Jalan 3 bulan. Dalam 3 bulan, tugas menantang apakah yang Mbak Ijah dapatkan? Kebetulan kalau misalnya yang perempuan Pak, kita lebih banyak di kantor urusin administrasi sih Pak. Oh, lebih di kantor Mbak Ijahnya. Jadi yang untuk patroli, pengawasan, kejar-kejar pencuri itu Iya? biasa sama staf yang laki-laki Pak. Oh, Mbak Ijah mah nggak ke lapangan? Untuk biasanya ke lapangan untuk turun untuk merayakan penertiban kendaraan aja Pak untuk Ah, perempuan. kalau Mbak Ijah ke lapangan ini kayaknya masyarakat pada nurut deh kayaknya. Mbak Ijahnya mengendalikan, mengajak masyarakat dengan senyuman, udah beres urusan.
nggak perlu terjadi konflik dan kerusuhan ya. Iya, Saya Pak. doakan selalu Mbak Ijah dalam bertugas diberikan kelancaran, keselamatan, dan keberhasilan. Terima kasih Mbak Ijah. Amin. Terima kasih banyak, Bapak. Kali ini saya ingin mendengar suara yang ganteng pertama nih dari Mas Rizky Nur Cahya. Silakan Mas Rizky. Baik ya, Bapak. Perkenalkan Bapak, teman-teman, nama saya Rizky Nur Cahya, biasa dipanggil Rizky. Hobi saya olahraga fisik sama pikiran, Pak. Kemudian saya bertugas di Otorita IKN, unit kerja sekretariat, Biro Sumber Daya Manusia, Pak. Biro SDM. Kata-kata hari ini tidak ada kata-kata, Pak. Langsung saja aksi nyata. Tidak ada kata-kata, langsung saja apa? Langsung tindakan ya. Aksi nyata, Pak. Siap, Bapak. Oh, tidak ada kata-kata tapi langsung bukti nyata. Beuh, mantap ini. Ini tipe-tipe apa? Yang to the point ya. Tidak ada kata-kata, tapi mohon maaf ini saya catat ya, saya catat. Tidak ada kata-kata Siap, Pak. tapi bukti nyata. Nah, kalau Mas Rich ini bukan tipe yang omdo begitu ya. Saya mah ingin membuktikan gitu ya. Saya ingin praktek begitu. Mas Rizky, tadi punten hobinya apa? Hobi saya olahraga fisik sama pikiran, Bapak. Wih, olahraga fisik dan pikiran menarik nih. Olahraga pikiran yang seperti Ya, apa, Mas Rizky? Biar saya bisa belajar eh, nih. saya suka catur, Catur ya? olahraga. Iya, Pak, catur. Oke, catur. Prestasi terbaik yang pernah Mas Rizky dapatkan dari olahraga catur. Untuk olahraga catur, saya pernah mewakili kampus juara 2, Pak, di Ah, tingkat nasional. pantesan, pantesan. Ini mah nggak kaleng-kaleng, juara 2 ya. Se mana tuh, Mas Rizky? Seprovinsi, Se, kabupaten, provinsi ya? se Politeknik, Bapak. Se Se Politeknik. Sepoliteknik, oke, luar biasa. Ini saya dan teman-teman bisa kalau mau belajar catur nggak usah jauh-jauh ya sama Mas Rizky. Terima kasih Mas Rizky. Siap, Bapak. Terima kasih, Bapak. Sama-sama. Kemudian sekarang kita ingin mendengar suara Mbak Siti Rohmatul Ummah. Silakan Mbak Siti. Selamat pagi, Assalamualaikum. Lagi, Waalaikumsalam. Saya Siti Rohmatul Umma dari Direktorat Data dan Kecerdasan Buatan Otorita IKN. Hobi saya memasak, Bapak. Untuk quotes hari ini, eh, kalau mau bahagia, banyakin bersyukur. Ini berat-berat nih quote-nya. Pertama, memasak ini adalah kompetensi yang wajib dimiliki ya oleh ibu-ibu dalam rangka membuat keluarga semakin bahagia begitu ya. Ya, suami, anak-anak, keluarga ini akan senang kalau ibunya masak apalagi enak dan sehat begitu ya. Ini luar biasa nih. Jadi kompetensi masak ini terus dipupuk dan dikembangkan sehingga keluarganya Mbak Siti bisa lebih betah di rumah gitu. Jadi kalau diajak jajan tuh nggak mau Mbak Siti. Eh, Eh, hmm. tetap suka jajan, Bapak. Ya, ya Mbak. Tetap suka jajan, Bapak. Ya, terus jajan ya nggak apa-apa ya. Namanya juga apa namanya refreshing begitu ya. Kali-kali keluar wah, bagus banget tuh. Tapi kalau misalkan sampai suami dan anak-anak Mbak Siti diajak keluar, enggak ah, ogah mending makan di rumah punya ibu. Enak, itu loh istimewa. Tapi kalau jajan sekali-kali dalam rangka refreshing, ngajak keluarga keluar dari rumah mencari suasana berbeda itu juga lebih sehat ya. Kemudian kalau mau bahagia banyak bersyukur. Wah ini punten ya. Ini saya kira di agama manapun ini ada ada perintahnya ya, ada perintahnya. Jadi kalau kalau dalam agama Islam Mbak Siti
Tahu nggak ayatnya yang populer? Kurang tahu saya, Nah, Pak. yang la in sakartum la ajidanakum wala in kafartum inna adzabilah sadid. Wah, jadi barang siapa yang bersyukur teh ditambah nikmatnya ya. Jadi kita semua Pak Kosman ya. Kemudian Mas Pramudia, Mas Rizky, kalau kita bersyukur teh insya Allah bahagia ya. Karena sudah janji Tuhan tuh kalau bersyukur nikmatnya akan ditambah. Tetapi kalau sebaliknya eh, lawan kata syukur teh apa ya tidak bersyukur begitu, wah itu nanti justru bakal mendapatkan konsekuensi yang sangat berat ya. Baik, terima kasih apa ilmu yang sangat berharga dari Mbak Ijah ya, dari Mas Rizky, dari Mbak Siti. Sekarang saya ingin mendengar suaranya Mbak Nurul. Silakan Mbak Nurul. Baik, izin Bapak, rekan-rekan, kenalkan nama saya Nurul Hasanah, biasa dipanggil Ayah. Saya dari Direktorat Pemberdayaan Masyarakat. Untuk quotes hari ini adalah jalannya aja dulu, semua akan berlalu. Mbak Nurul jangan cepet-cepet tuh. Dipanggilnya Ayah. Ya Pak, Dipanggilnya Ayah. ya panggilnya Ayah. Ayah. Oke, bertugas di Di Direktorat Pemberdayaan Direktorat Masyarakat, Bapak. Pemberdayaan Masyarakat. Hobinya Eh, Hobi saya sama dengan Mbak Siti Rohmatul, itu memasak. memasak. Luar biasa. Terus buat hari ini Quote hari ini adalah jalannya aja dulu, semua akan berlalu. jalani aja dulu, semua akan berlalu. Ya, keren keren keren. Ini pasti buatan Mbak Nurul ya, buatan Mbak Aya original ya Ya, kata-katanya ya. Jadi ya, jalani ya, aja dulu ini adalah salah satu bentuk dari eh, keikhlasan ya, kepasrahan ya. ya. Dan ini konon katanya prinsip hidup seperti ini banyak dimiliki oleh orang-orang di daerah tertentu di Indonesia ya. Jadi udah ngalir aja kayak air, sudah ikuti saja begitu. Tetapi ketika memasuki kalimat yang kedua nih, ini saya jadi ingin bertanya nih. Jalani aja dulu, semua akan berlalu. Iya, Seakan-akan Kak. ini bahaya ini sedang mengalami sesuatu yang sepertinya gimana gitu ya. Nih pasti ada cerita nih. Ada cerita apa dengan quote Mbak Ayah hari ini nih? Ya, terutama ini Pak, saya daftar di sini kan awalnya cuma kayak iseng-iseng aja ini. Ya, Ternyata rezekinya di sini. Ya udah jalani aja dulu, semua juga berlalu gitu. oh, tuh kan, saya bisa menebak ini dari quote-nya udah ketebak. Ada misteri di balik quote yang teman-teman Om, sampaikan. Ya, ya Pak. mudah-mudahan lah ya. Jadi Ya dijalani Pak. rezekinya Mbak Aya di IKN. Memang Mbak Aya Ya. aslinya dari mana? Saya dari Jawa Tengah Pak, Sukoharjo, Solo, Surakarta. Oh, ya. Terus sekarang di IKN ada semacam rumah dinas atau sudah punya rumah atau di Eh, saudara? kami 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 tinggal di Rusun Pak, Rusun ASN 3 tepatnya. Oh, alhamdulillah tuh ya sudah difasilitasi Iya, sekian rupa ya. iya sudah difasilitasi. Semoga betah dan hadirnya Mbak Aya beserta teman-teman semua kelompok 4 ini memberikan kebermanfaatan yang besar untuk IKN dan Indonesia ya. Iya, iya Pak, amin. Terima Terima kasih kasih Mbak Aya. Pak. Ya. Selanjutnya saya ingin mendengar suara Mbak Raihana Raihela. Wah, silakan. Izin Bapak dan anak, perkenalkan saya Raihana Rumiela, bisa dipanggil Hana, jabatan sebagai Arsiparis Perempuan di Direktorat Pembinaan Ekosistem Digital. Untuk hobi saya sendiri, saya hobi membaca buku. Kemudian, buat saya hari ini, setiap detik adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Wih, keren. Saya catat ya, izin Mbak Rehana. Setiap detik adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Nah, dapat lagi saya ilmu.
Pertama, ini baca bukunya, Mbak Ana dipanggilnya ya. Betul, Bapak Hana. Ana ini baca buku ini sinkron dengan perintah Iqra. Wah, kita harus membaca yang tersirat ataupun tersurat, khususnya para ASN ya. Harus rajin baca, harus banyak belajar, begitu ya. Apalagi dengan dinamika era sekarang ya. Jadi teman-teman perhatikan era sekarang ini berbeda dengan era zaman dulu ya, Mas Pramudia ya. Dulu barangkali masyarakat atau publik ketika diinformasikan oleh pemerintah tentang suatu hal itu relatif manut ya istilahnya mah ya ngikut saja begitu ya. Tetapi di zaman sekarang publik ini kritis seperti teman-teman ya, kritis. Kenapa? Karena pertama salah satunya adalah informasi beredar dengan sangat cepat ya. Kalau Mas Pramudia melakukan satu hal, entah itu berbicara, entah itu berbuat, bukan hanya Mas Pramudia dan teman-teman satu ruangan yang tahu. Tetapi apa yang dilakukan Mas Pramudia bisa jadi diketahui oleh seluruh masyarakat Indonesia. Bisa jadi apa yang dilakukan atau diucapkan oleh Mas Pramudia diketahui oleh seluruh orang di pelosok dunia. Nah, sekarang kondisinya seperti itu. Makanya teman-teman dan ini saudara-saudara saya semua di kelompok ini, teman-teman adalah ASN, teman-teman adalah pelayan dan pelaksana kebijakan publik. Kelak teman-teman nanti Bang Posman juga ini semua akan menjadi pemimpin. Hati-hati ya Mas Tengku dalam berucap. Kita ingat kejadian kemarin, publik menjadi marah karena salah bicara ya. Karena pejabat publik salah bicara begitu ya. Akhirnya dikejar-kejar, rumahnya dijarah, kemudian terjadi wah luar biasa chaos di mana-mana yang cukup memprihatinkan, bahkan kalau tidak salah itu korban meninggal sampai 15 orang ya. Itu dari ketidakhati-hatian ketika kita berbicara ya. Jadi ini semangat sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Ana ya. Kita harus ikro, ikro, ikro. Apalagi sebagai ASN kita memiliki peran perekat dan pemersatu bangsa, ini semestinya lebih hati-hati ya. Insya Allah teman-teman dengan diterpa di lingkungan kerjanya masing-masing, kemudian juga dengan belajar di pelatihan dasar CPNS ini, teman-teman akan lebih berhati-hati dalam berucap dan teman-teman akan memiliki kompetensi yang tentunya diharapkan dan bermanfaat bagi masyarakat. Nah, terus yang tidak kalah penting yang disampaikan oleh Mbak Ana ini yang kedua nih. Setiap detik adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Betul, Mbak Ana. Pertama berbicara setiap detik adalah waktu. Wah, ini waktu ini bahkan menjadi sumpah. Demi waktu. Nah, kenapa menjadi sumpah? Karena adalah waktu aset yang paling berharga. Ya. Waktu adalah kesempatan emas, begitu ya. Ketika kita bisa memanfaatkannya, maka kita beruntung. Maka ini dilanjutkan nih oleh Mbak Ana untuk menjadi lebih baik. Jadi, konon katanya ada peribahasa, jika hari ini lebih baik dari kemarin, maka Mbak Ana beruntung. Begitu. Jika hari ini sama dengan kemarin, sama padahal Mbak Ana merugi katanya begitu. Dan jika hari ini lebih buruk dari hari kemarin, maka celaka. Wah, ini pesan besar ya. Artinya jika IKN hari ini lebih baik dari tahun ini lebih baik dari tahun kemarin kinerjanya, kebermanfaatannya, maka IKN sedang beruntung. Kalau IKN sama aja dengan tahun kemarin, maka sedang merugi. Artinya tidak berbuat sesuatu yang lebih baik ya, tidak melakukan pengembangan, tidak ada kebermanfaatan yang lebih meningkat baik secara kualitas atau kuantitas. Tetapi yang parah adalah ketika IKN atau lembaga administrasi negara ini lebih buruk dari tahun kemarin. Wah, itu sedang celaka. Insan-insannya nggak ngapa-ngapain, malah berbuat keburukan begitu ya. Nah, itu. Jadi eh, dari perkenalan ini teman-teman, saya sebetulnya sudah masuk kepada pelatihan dasar CPNS. Dari perkenalan ini saya sebetulnya sudah masuk kepada materi sikap dan perilaku bela negara ya.
Baik, terima kasih Mbak Ana ya untuk perkenalan dan ilmunya ya. Sekarang saya ingin menyapa Mbak Siti Miss Yuliati Nur. Silakan Mbak Siti. Baik, Bapak. Perkenalkan, nama saya Siti Misyuriati Nur, bisa dipanggil Yuli, dari Direktorat Ketentraman dan Ketertiban Umum. Untuk hobi saya streamer games. Untuk kata-kata hari ini, jika lelah, istirahatlah, tapi jangan pernah berhenti melangkah. Terima kasih, Bapak. Jika lelah istirahatlah. Jika lelah istirahatlah. Jika terakhir apa? Mohon maaf. Jika lelah, istirahatlah, tapi jangan pernah berhenti melangkah. Tapi jangan pernah berhenti melangkah. Ini asli buatan Mbak Yuli ya? Quote-nya ya? Iya, Bapak. Original, nggak apa-apa. Maksudnya bagus ya. Bisa juga ini mengadopsi di internet dan sebagainya ya. Atau kadang-kadang zaman sekarang mah nyari quote-nya via AI itu cepet banget. Tapi ini buatan Mbak Yuli. Teman-teman dan Mbak Yuli khususnya, ini quote-quote ini nanti silakan teman-teman cantumkan ya di aktualisasi yang teman-teman susun. Jadi nanti kan teman-teman mendapatkan tugas menyusun aktualisasi. Di awal menyusun rancangan aktualisasi, nanti quote-quote ini masukkan sebagai eh, pendorong ya, pemberi semangat, juga sebagai motivasi bukan hanya buat teman-teman tapi buat orang lain juga termasuk saya ya. Ini kan kata kata Mbak Siti, jika lelah istirahatlah. Nah, istirahat ini teman-teman bisa menjadi wajib ya, bisa menjadi suatu keharusan ketika badan kita, pikiran kita sudah capek, jangan dipaksakan karena itu akan sangat berbahaya. Bahkan istirahat atau tidur itu bisa menjadi suatu ibadah ya, karena memang kita menyelaraskan eh, diri kita begitu. Kita tidak memporsir badan kita untuk bekerja, bertugas, tapi kita juga harus tahu kapan badan kita harus istirahat supaya di kemudian atau di esok hari kita memiliki kekuatan yang lebih baik lagi dengan energi yang lebih fresh gitu ya Mbak Yuli ya. Gitu. Tapi Betul, Bapak. jangan pernah berhenti melangkah ya, terutama teman-teman ini yang masih muda-muda, yang masa depannya masih panjang, masih terbentang jalan untuk eh, membuat Indonesia semakin maju begitu ya. Oke, terima kasih Mbak Yuli. Sekarang saya Sama ingin Bapak. menyapa Mbak Salsa Anindita Yuwana. Silakan Mbak Salsa. Baik, Bapak. Terima kasih. Selamat pagi, teman-teman. Selamat pagi, Bapak. Perkenalkan, nama saya Zalsa Anindita Yuwana, Formasi Polisi Kehutanan Pemula di Direktorat Pengawasan Pemantauan dan Evaluasi. Hobi saya bermain badminton, Bapak. Kata-kata hari ini, selelah apapun kamu, hiduplah seolah-olah doamu terjawab besok. Terima kasih. Hiduplah apa Mbak Salsa? Selelah apapun kamu, hiduplah seolah-olah doamu terjawab besok. Seolah-olah doamu terjawab besok. Keren banget. Nah, ini dari Basalsa ini saya menggarisbawahi Basalsa dan saya memiliki hobi yang sama. Aduh, sayang sekali kali kalau kalau Basalsa dan teman-teman bisa hadir di Pusjar Eskatan. Kami memiliki lapangan badminton dan saya siap menjamu Basalsa untuk bertanding. Ya, silakan Basalsa berpartner dengan Bang Posman, dengan Mas Pramudia, dengan Mas Tengku, dengan Mas Rizky, tapi bisa saya kalahkan pokoknya. Saya senang badminton, Mbak Salsa. Saking senangnya, kadang overdosis juga seminggu sampai 4 kali tuh, Mbak Salsa ya. Entah kenapa nih kalau sama badminton tuh suka banget. Sebetulnya konon katanya kalau secara kesehatan itu untuk usia saya yang sudah 51 ini nggak bagus. Tapi nggak tahu kenapa lah senang banget. Karena badminton tuh termasuk berat ya, Mbak Salsa ya. Harus loncat-loncat. Yang bikin berat adalah poin. Karena olahraga yang mengejar poin itu ya kita harus menuntaskan sampai dengan angka 21 ya.
dan ketika kondisi tidak bagus bisa jadi wah tumbang di lapangan tuh ya. Nah, tapi kalau lihat Basal sama wah ini masih segar, masih oke lah. Atletis lah untuk badmintonnya cocok. Kemudian ini ternyata Mbak Salsa ini polisi eh, kehutanan pemula ya. Wah, Siap, Bapak. sudah bertugas berapa lama Mbak Salsa? Baru 3 bulan, Bapak, di sini. Baru 3 bulan. Iya, Bapak. Tugas menantang apa yang Mbak Salsa temuin selama 3 bulan kemarin? Di sini kan saya di Direktorat Pengawasan Pemantauan dan Evaluasi ya. Iya, Untuk Polhut itu kan ada dua, ada di tempatnya Mbak Siti Miss Yuliati Nur yang kebetulan juga Polhut pemula iya. di Direktorat Trantibum, saya di P2E. Kalau di P2E sendiri itu kami yang Polhut lebih ke arah untuk mengawasi landscape Bapak. Jadi kayak pohon-pohon yang ada di wilayah IKN itu kita amati apakah dia tumbuh dengan baik atau enggak. Jadi setiap persil kita amati pohonnya berapa, jumlahnya yang hidup berapa, mati berapa, karena apa. Itu yang kami fokuskan sekarang, Bapak. Oh, karena memang ada pohon-pohon yang eh, baru ditanam gitu Mbak Salsa ya. Iya, baru ditanam, Bapak. Ada juga yang Oh, udah lama, Bapak. Karena kemarin eh, sempat jadi temuan, ada pohonnya, dia kok mati. Ternyata cara penanamannya salah, begitu. ya, 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 ya. Oke, oke, oke. Selamat bertugas Mbak Salsa ya. Sebagai polisi Makasih, kehutanan Bapak. dilengkapi dengan senjata dan borgol begitu? Tidak. Pak, belum, Bapak. Karena kami juga belum pelatihan khusus ya untuk Ya. polhutnya. Oh gitu. Tapi nanti Iya, dilengkapi seperti layaknya polisi ya. iya, Bapak, benar. Karena memang di hutan juga sangat memungkinkan terjadi kegiatan-kegiatan yang melanggar hukum begitu ya. Dan ketika menindak, Mbak Salsa serta rekan harus dibekali dengan ilmu dan persiapan yang baik ya, Mbak Salsa ya. Siap, Bapak. Oke, terima kasih Mbak Salsa Sama-sama, Bapak. atas informasi dan ilmunya. Sekarang saya ingin mendengar suara Mas Pramudia Anggar Kusuma. Keren namanya. Silakan, Mas. Baik, Bapak, selamat pagi. Mohon izin memperkenalkan diri, Bapak. Oke, Silakan, Mas. eh, perkenalkan nama saya Pramudia Anggar Kusuma, bisa dipanggil Anggar. Di sini saya di unit kerja Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam, tepatnya di unit Direktorat Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana sebagai arsiparis terampil, Bapak. Ya. Eh, Hobi saya gak jauh beda, saya juga suka badminton, Bapak. Mungkin walaupun nggak Asik. terlalu sering, Asik, tapi asik, asik. saya lebih suka badminton, Bapak. Siap, Alhamdulillah. Nih, Begitu. benar. Oke, untuk kata-kata hari ini, mohon maaf ya, Bapak, ini mungkin baru terfikirkan. Boleh, boleh, boleh. Menurut saya, tetap semangat, walaupun saat ini lagi besar-besarnya badai yang menimpa. Terima kasih. Aduh, walaupun saat ini lagi besar-besarnya badai yang menimpa. Betul, Pak. Ya, betul. Ini motivasi saat teman-teman dalam situasi tertentu, khususnya dalam situasi badai yang sedang besar ya. Nah, memang sepakat nih Mas Anggar ya, dipanggilnya Mas Anggar ya. Nah, suatu masa, suatu waktu kita kita dihadapkan dengan tugas-tugas berat begitu ya sebagai ASN. Dan saya melihat atau saya mencermati IKN termasuk salah satunya begitu ya. IKN termasuk salah satunya. Baru berdiri dengan sedemikian pro kontra begitu ya, terutama secara politis, tetapi ini sudah dibangun, kemudian eh, sudah ditempati dan sudah mulai ada yang bertugas juga begitu ya, dan sangat potensial untuk apa namanya menjadikan pembangunan di Indonesia menjadi lebih baik, lebih merata begitu ya. Dan karya-karya dari IKN sudah terlihat dengan jelas begitu, jadi sangat sayang. Tapi ini tentunya tidak apa bukan tanpa pengorbanan ya. Teman-teman berjuang Mas Anggar di sana terus semangat, saya sepakat dan terus berkreasi sehingga IKN mampu menunjukkan bukan hanya eksistensinya tapi kebermanfaatan untuk Indonesia ya gitu ya.
Jadi mungkin perlu waktu yang eh, cukup panjang, tapi saya bersama Mas Anggar dan teman-teman semua mengiringi dengan doa ya. Mudah-mudahan senantiasa teman-teman dimudahkan, diberikan kelancaran, keberhasilan ya di IKN sana. Aduh, luar biasa nih. Kemudian yang belum ini Mas Tengku. Mas Tengku silakan Mas Tengku. Terima kasih Bapak. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Tengku Muhammad Iqlil Yawidin, bisa dipanggil Iqlil. Saya berasal dari unit kerja sosial, budaya, dan pemberdayaan masyarakat, Direktorat Budaya, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif sebagai pamong budaya terampil. Saya memiliki hobi yaitu menonton film maupun film Indonesia ataupun di luar, dan quote yang saya kutip berasal dari salah satu film Indonesia dari tahun 2009 yaitu Sang Pemimpi, yaitu mimpi itu tidak akan lari, yang lari itu kitanya. Jadi kita menentukan mau lari mengejar mimpi atau lari untuk tidak mengejar mimpi tersebut. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Ternyata untuk panggilannya ini terus terang saya baru pertama mendengar nama Iqlil ya. Jadi keren banget. Saya pikir Mas Tengku, mohon maaf tadi saya salah menyebut Mas Iqlil Nggak ya. apa-apa Pak, banyak yang manggil Tengku juga Pak. Mimpi itu tidak akan lari, tapi yang lari mah malah kitanya ya. Iya Pak. Kitanya, oke. Dan eh, Mas Iqlil ini senang dengan nonton film, baik film Indonesia ataupun film luar. Mudah-mudahan bukan hanya nonton, tetapi bisa mencermati perkembangan film di Indonesia dan Mas Iqlil bisa memberikan saran masukan begitu ya untuk film Indonesia agar eh, terus memberikan kebermanfaatan dan edukasi kepada masyarakat kita begitu ya di tengah Iya. badai film-film yang wah semakin eh, banyak yang dalam tanda petik negatif khususnya di media sosial entah itu film pendek dan sebagainya yang muatannya itu menurut saya sangat mengganggu atau merusak generasi kita ya Mas Iqlil ya. Iya Pak. Nah, nih nanti terkait dengan film, teman-teman akan mendapatkan tugas membuat video ya, video visualisasi bangsa. Nah, di tugas tersebut silakan teman-teman nanti membuat video yang menggambarkan Indonesia seperti apa, kemudian teman-teman juga memberikan narasi tentang Indonesia itu sendiri dari setiap peserta begitu ya. Dan kemudian video tersebut diupload di media sosial, entah itu YouTube atau platform lainnya. Ini dalam rangka memberikan eh, konten-konten yang lebih positif di media sosial ya. Produk teman-teman dari angkatan 14 kelompok 4. Sudah semua ya? Sudah semua ya? Ada yang belum? Ada Pak, Ah ya Posman. ampun, Bang Posman. Mohon maaf Bang Posman. Aduh, padahal di depan saya nih. Silakan Bang Posman. Izin Bapak, selamat pagi untuk kita semuanya. Pagi Bang. Perkenalkan nama saya Osman Stanggang, jabatan Arsiparis Terampil di unit Direktorat Budaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Hobi saya bulu tangkis Asik. dan berenang. Siap. Kata-kata hari ini, yakini, syukuri, jalani setiap aktivitas yang kita jalani. Yakini syukur jalani setiap Aktivitas aktivitas yang kita yang kita jalani jalani setiap hari. setiap hari. Wah, lebih detail lagi nih. Bang Posman, ini menarik sekali ya Bang Posman bertugas sebagai arsiparis ya. Ini saya berpesan nih kepada teman-teman yang memiliki jabatan fungsional arsiparis. Sekarang jabatan fungsional arsiparis ini berbeda dengan sebelumnya. Jabatan fungsional arsiparis sekarang adalah jabatan keren ya. Saya malah boleh saya katakan jabatan terkeren. Kenapa? Di era teknologi informasi yang sangat kencang ini, basicnya adalah arsip-arsip atau dokumennya. Betapa konten-konten di media sosial ini bukan video-video kekinian, bukan foto atau gambar kekinian, tetapi bagaimana
bisa menggali, memunculkan dokumen-dokumen yang lama begitu ya, menjadi sesuatu yang memiliki nilai jual yang sangat tinggi begitu ya. Nah, termasuk ini tentang IKN nih. Ini mumpung IKN masih baru nih, mohon sejarah IKN ini jangan sampai hilang ya, karena teman-teman adalah pelaku sejarah utama ya. Jadi perkembangan tugas-tugas teman-teman di instansinya, IKN-nya juga, ini mudah-mudahan Bang Posman bisa mendokumentasikan sebaik mungkin ya, dan ini bisa menjadi sesuatu yang apa namanya sangat berharga begitu Bang Posman ya. Saya melihat beberapa konten kreator itu mengangkat dokumen-dokumen lama begitu ya, yang itu sangat bermanfaat khususnya bagi para siswa, bagi mahasiswa, termasuk bagi para pegawai dan para pengajar ya. Oh, dibuatlah video tentang Pierre Tendean begitu ya. Siapakah Pierre Tendean? Bahkan bahkan dengan teknologi AI, Pierre Tendeannya dimunculkan seakan-akan wajah aslinya. Oh, itu emang ganteng banget emang Pierre Tendean itu. Tetapi kemudian dikupas. eh, Siapakah Pierre Tendean, apa pahlawan revolusi itu. Jadi kita semua menjadi tahu. Nah, ini Bang Posman, alhamdulillah di tempat kami tenaga arsiparisnya cuma satu, Bang. Namanya Ibu Tanti ya. Tapi dari tahun 2022 itu senantiasa mendapatkan penghargaan, Bang. Yang sebelumnya, mohon maaf nih ya, bukan mengecilkan arti arsiparis. Yang sebelumnya arsiparis itu boleh dibilang punten ya, mungkin bukan arsiparis saja, dipandang sebelah mata begitu. Tetapi ketika Bu Tanti dan Bang Posman serta teman-teman khususnya memiliki jabatan arsiparis, mulai berpikir kritis, berkreasi bahwa arsiparis ini adalah modal atau aset yang sangat berharga di instansi ya, begitu. Surat-surat yang diperlukan pimpinan, yang dibutuhkan untuk pemeriksaan ada di Bank Posman, ada di arsip ya. Kemudian dokumen-dokumen penting, perjanjian kerjasama, kemudian apa namanya eh, peraturan-peraturan, regulasi instansi ada di Bank Posman. Ini bagaimana kalau Bank Posman mengelola arsip semau-maunya begitu ya? Kan sayang ya, bisa jadi nanti hilang, tercecer, saat diperlukan tidak ada. Nah, ini nanti silakan Bang Posman untuk apa berkarya begitu ya. Bagaimana arsip ini selalu mudah ketika diminta, selalu mudah ketika ditemukan. Bahkan arsip bisa diakses dimanapun begitu ya, berada. Mau malam, mau siang, mau Sabtu, mau Minggu. Ketika pimpinan dan teman-teman butuh arsip, tinggal mendownloadnya ya, begitu. Wah, itu ini tugas berat nih Bang Posman ya. Ternyata ada yang baru bergabung ya, Mbak Rosi ya. Ini kayaknya Mbak Rosi habis balap motor dulu nih kayaknya nih. Ya, Bapak, silakan. maaf, aku mengganggu Pak. Tadi saya masuk di kelompok 3, Bapak. Oh gitu. Terus terjadi pengusiran dari kelompok 3 begitu? Bukan Bapak, saya baru ngeh bahwa saya tidak masuk di kelompok 3. Kalau saya jadi coach kelompok 3 saya biarin biar biar jadi banyak pesertanya. Kelompok 4 mah biarin aja ya, kurang ya. Tapi ternyata barusinya dikeluarin. Aduh, kasihan banget. Kalau baru sih masih masih kita terima kok baru sih, tenang aja. Mohon maaf ya Pak. Ya, silakan Mbak Rosi memperkenalkan begitu ya. Eh, di unit mana, di instansi mana, hobinya apa, dan kata-kata Mbak Rosi hari ini atau quote Mbak Rosi hari ini. Silakan Mbak Rosi. Baik Bapak, maaf sebelumnya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Rosi Dewi, NDH 22. Untuk unit kerjanya, saya bekerja di bagian Direktorat Pemanfaatan, Pengembangan, Kehutanan, dan Sumber Daya Air. Untuk jabatannya Arsiparis Terampil, Bapak. Siap. Bapak. Hobinya? Ayo, apa hobinya? Ya, Jangan bilang balap motor ya. untuk hobinya saat ini masih penanaman, Bapak. Kebetulan kegiatan kita masih dalam penanaman pohon. Wih, ini hobinya, luar biasa. Hobinya tuh eh, ini ya, apa namanya? Hobinya tuh jangka panjang nih, mah penanaman. Karena ada pohon-pohon yang memang umurnya sampai ratusan, Mbak Ros ya. Iya, Bapak. Terus Mungkin untuk Bapak, kata-kata hari ini? untuk kata-kata hari ini tetap semangat walaupun kita banyak tekanan kiri kanan atas bawah. Ini mah saya jadi curiga ini dengan teman-teman ini kata-katanya tuh hampir sama begitu ya.
Seakan-akan ini teman-teman ini pertama dalam tekanan, dalam badai yang besar, semua pasti berlalu. Aduh, tapi tenang, saya tidak akan bilang-bilang kepada pimpinan dan SDM ya. Tetap semangat. Cuman yang unik dari kelompok 4 ini meskipun dalam tekanan, Bang Posman nih, hanya Bang Posman tuh yang cool tuh. Bang Posman tuh kelihatan nggak dalam tekanan nih. Mas Pramodia tuh senyum-senyum ternyata sedang menghadapi badai yang sangat besar ya. Meskipun dalam tekanan, dalam badai yang besar dan semua akan berlalu kata Mbak Aya, tapi teman-teman ini selalu tersenyum ya itu kerennya karena ada proses menghadapi sebuah masalah tetapi hadapi dengan senyuman ya sehingga nanti bisa menindaklanjuti dengan hal-hal positif. Ya udah pokoknya keren lah. Untuk kelompok 4 mah lulus semuanya lah ini mah. Nah, teman-teman, ini bekal dari agenda satu seperti ini ya, semangat ya. Sekarang kita baru mau masuk ke materi ya, tapi masih ada juga nih. Teman-teman, tolong boleh ini dulu ya. Kenapa saya keluar dari share screen? Yang muncul di teman-teman apa izin? Lagu Indonesia Jaya, Bapak. Ada Indonesia Jaya? Siap Ada, ada Bapak, kok, izin. Pak. Siap ada, Pak. Oh, di saya nggak nampak ya. Terus materi yang tadi slide ada muncul nggak ada ya? Udah diganti berarti ya? Sudah Iya, tidak terganti, ada, Bapak. Bapak. Oke, Sudah kalau berganti, begitu Pak. ini kita ice breaking dulu ya. Sebetulnya juga tidak terlihat ngantuk sama sekali, malah semakin on ya. Tapi saya mengajak ice breaking. Yang akan kita ice breaking kan adalah kita akan nyanyi, teman-teman ya. Kita akan nyanyi bersama. Kita akan nyanyi bersama. Tapi ada ketentuannya nih. Ntar saya share sound dulu. Share sound biar suaranya kedengaran. Kita nyanyi bersama, bisa jadi teman-teman ini belum, jangankan hafal ya, menyanyikan sama lagunya juga baru tahu, bisa jadi nih ya. Tapi judulnya kayak Indonesia, kayak lagu kebangsaan Indonesia Jaya. Insya Allah mudah, Bang Posman. Saya ingin dengar Bang Posman nyanyi dan teman-teman. Jadi ketentuannya nanti semua mute-nya dibuka ya. Jadi saya pengen dengar suara Mas Rizky, Mas Anggar, Mbak Raihana, Mbak Salsa, Mbak Rosi. Semuanya nanti dibuka mute-nya dan nyanyinya penuh semangat jadi ada koreografinya ada gerakannya begitu ya kita ingat ya tidak ada yang ditutup mikrofonnya ya terus nanti itu bapak ibu yang di belakangnya kalau nanya itu lagi ngapain ajak nyanyi juga ya oke kita mulai ya siap buka semuanya mikrofonnya 3, 2, 1 cekidot. Hari-hari Mana suaranya? terus Terus berlalu, berlalu, tiada tiada pernah berhenti. Asik. Seribu seribu rintangan rintangan, jalan jalan berliku, bukanlah bukanlah suatu suatu penghalangan. penghalang. Hadapilah Hadapilah segala segala tantangan, mohon mohon petunjuk petunjuk yang kuasa. ciptakan Kerugian bangsa, kobarkanlah dalam dada semangat jiwa Pancasila. Hidup tiada mungkin tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan, mulia adanya. berpegangan tangan satu dalam cinta. Oke Mbak Yuli suaranya. Demi masa depan Indonesia Indonesia Jaya.
Eh, 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 Bang Posman, nyanyi lagi Bang. Hadapilah hati sebagai yang berkuasa. Ciptakanlah bangsa. Kobarkanlah dalam dada jiwa Pancasila. Hidup tiada mungkin tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan, mulia adanya. Hidup tiada mungkin tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan, mulia adanya. Berpeganglah tangan, satu dalam cinta, demi masa depan Indonesia jaya. Indonesia jaya. Oke, applause buat kita semuanya. Akhirnya saya bisa mendengarkan suara Mbak Ija, bisa mendengarkan suara Bang Posman, Mbak Siti, Mas Tengku semuanya. Merdu-merdu ya. Cuman memang kalau di Zoom tuh balapan, balapan. Pokoknya siapa yang dominan itulah suara yang kedengar sama saya ya. Jadi kalau yang pelan-pelan nggak masuk nih ke Jawa Barat nih. Tapi gantian, kadang suara Mbak Siti yang masuk, kadang suara Mbak Aya, kadang Mbak Salsa, tidak apa-apa. Itulah Indonesia. Yang penting di pagi hari ini saya sudah mendengar suara IKN masuk masuk ke Sumedang. Baik teman-teman, eh, kita kembali lagi kita ke materi. Jadi teman-teman tentunya di awal mengikuti pelatihan dasar ini teman-teman belajar melalui sistem MOAC ya, Mas Anggar ya. Jadi di MOAC itu saya pun bisa memahami banyak modul yang harus dipelajari ya. Banyak dari agenda satu aja nih ada dari agenda satu ada berapa modul coba Mas Rizky masih ingat nggak? Siapa Pak? Ada 3 modul Pak. 3 modul apa saja Mas Rizky? Modul wawasan kebangsaan dan nilai bela negara. Terus Ya itu modul 1. Modul analisis 2-nya? isu analisis isu kontemporer. Iya betul. Modul 3-nya? Terus yang terakhir kesiapan bela negara Pak. Ya, 100 buat Mas Rizky. Iya. Berarti Mas Rizky betul-betul belajar melalui MOC ya. Ada 3 modul untuk agenda 1. Ya, betul. Yang terakhir itu modul 3 kesiapsiagaan bela negara ya Mas Rizky ya. Oke, terima kasih. Nah, ini apa yang bisa Mas Rizky ceritakan ya tentang proses belajar di MOC yang Mas Rizky beberapa waktu yang lalu rasakan dan alami. Walaupun saya ternyata melihat, Mas Rizky masih hafal nih 3 modul di agenda 1. Silakan Mas Rizky bercerita dengan pengalamannya waktu MOC. Sebenarnya Bapak, saya belum mengerjakan untuk evaluasi akhirnya sih Bapak, masih dalam membaca lagi. Soalnya ya, kan apa-apa. kemarin sempat gangguan itu Bapak. Oh, gangguan apa? Terkait Jaringan. MOOC-nya kan Pak, sebenarnya kan di di si wajarnya kan nggak bisa gitu Pak. Gitu. Terus Tapi dialihkan ke si Bangkom. Ya. Gangguan juga yang si Bangkom. Iya, jadi sekarang MOC-nya sudah bisa Pak, yang di si wajar. Oh gitu, jadi sempat terkendala ya. Wah, luar biasa. Pak. Iya Bapak, siap. Mungkin karena emang di semester kedua ini banyak para peserta lacar yang kemudian secara masif mengakses MOC-nya
Jadi ada gangguan ya Mas Rizky ya. Tapi Mas Rizky luar biasa ketika Ya, saya tanya Bapak. itu bisa menjawab dengan sangat baik. Eh, Barangkali salah satu antisipasinya dengan segera mendownload materi ya, mendownload supaya bisa Iya, dikerjakan atau dibaca secara konvensional begitu tanpa meskipun tidak terhubung secara online. Terima kasih Mas Rizky. Kemudian saya ya, ingin Bapak. bertanya kepada Mbak Aya nih, kalau Mbak Aya punya cerita apa nih waktu belajar melalui MOOC Mbak Aya? Halo Mbak Aya, apakah bisa Ya, mendengar Pak. suara? Ya, silakan. Ya, izin Pak, untuk yang kemarin MOOC itu saya sempat juga merangkum materinya ya Pak. Kalau materinya kan banget itu. Banyak betul. Oh, jadi sempat merangkum ya? Iya Pak. Mantap, keren, keren. Bagus, itu salah satu upaya yang baik. Lalu Mbak, Ya, di situ untuk agenda 1 itu ada sikap perilaku bela negara ya Pak. betul. Dalam bab itu ada 1 wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Mhm. Terus ada Waduh, di situ ada ininya Pak, kayak sejarah penting, simbol negara, terus nilai-nilai bela negara, dasar dasar undang-undangnya, nilai dasarnya, terus peran ASN juga Pak. oke. Wah, banyak Terus nih yang untuk ya untuk yang kedua itu ada analisis isu kontemporer ya. betul. Di situ saya tangkapnya ada isu-isu strategis kontemporer yang Ya, terdiri dari korupsi, narkoba, terorisme, serta proxy war. iya betul. Terus ada konflik kepentingannya juga. Terus untuk hak asasi manusia, terus peran ASN juga ada di situ. Yang ketiga Iya, ada kesiapsiagaan bela negara. Kira-kira betul. seperti itu, Pak. Oke. Dari yang barusan banyak Mbak Aya sebutkan, ini ada berapa nilai dasar bela negara? Nilai-nilai bela negara? Nilai-nilai bela negara itu Kalau misalnya masih sempat. nilai-nilai bela negara itu ada definisinya ada tekad, sikap, perilaku, dan tindakan warga negara dalam menjaga kedaulatan, keutuhan Hmm. wilayah, dan keselamatan bangsa dengan semangat cinta NKRI, Pak. Ya. Kalau macamnya ada berapa? Nilai bela negara itu? Eh, Nilai bela negara itu ada 5. Iya, betul. Apa saja? Cinta tanah air, sadar Betul. berbangsa dan negara, setia Betul. pada Pancasila, rela berkorban, serta Betul. kemampuan awal bela negara seperti fisik, mental, spiritual. Seperti itu, Pak. Oke, 100 untuk Mbak Aya ya. Terima Siap. kasih, Pak. Nah, ini udah nggak usah belajar lagi nih, kita langsung ke tugas aja nih ya. Tapi nggak apa-apa, saya ingin cek ombak saja. Nih kalau Mbak Ana nih, tadi kan disebutkan peran ASN itu eh, ada peran ASN, ada berapa peran ASN Mbak Ana dan apa saja fungsi dan peran ASN. ASN sendiri ada 3. Yang Betul. pertama sebagai ya, pertama sebagai pelaksana kebijakan publik, yang Iya, kedua sebagai pelayan publik, dan iya. yang ketiga sebagai perekat dan hulu satu bangsa. 100. Sudahlah ini. Gini, kenapa saya tanya satu-satu? Karena kalau untuk dikupas 3 modul di kesempatan pagi hari ini nggak akan cukup ya. Jadi saya hanya ngecek aja nih ya. Jadi teman-teman sudah luar biasa ya. Nggak apa-apa. Kalau di awal nih hanya hanya dalam level untuk memahami saja begitu ya. Nggak apa-apa, sudah sangat bagus ya. Oke, bicara eh, apa namanya pelayan publik. Nah, ini teman-teman ya, ini pesan dari Mbak Ana nih bahwa kita ini adalah sebagai pelayan publik. Jadi saya titip pesan teman-teman sudah mengabdikan diri sebagai PNS insya Allah. Saya doakan setelah lacar CPNS ini nggak lama-lama ya, langsung diangkat menjadi PNS begitu ya dan bersiap diri begitu dengan eh,
jabatan atau amanah pelayan publik ini, pelayan publik tentunya diharapkan selalu memberikan pelayanan yang terbaik. Pelayanan yang terbaik ini muncul dari belajar seperti ini ya, dari belajar apapun begitu ya. Belajar di lingkungan pegawai negeri sipil bukan hanya dari pelatihan ya Mbak Ana ya. Belajar bisa kita dapatkan melalui referensi-referensi yang tadi kata Mbak Ana tuh ikro begitu ya, membaca itu, lihat-lihat, baca-baca buku, lihat-lihat referensi di internet, apapun ya, sebagai modal insani ya, kalau dalam analisis isu kontemporer itu modal insani kita dikaruniakan akal ya, dan akal ini adalah anugerah Tuhan yang sangat luar biasa, yang ajaib begitu ya, yang dijejalin ilmu berapapun itu tetap muat begitu ya. Padahal ukurannya segede gini gitu. Nah, dengan bekal atau modal insani, kemampuan kita untuk berpikir, kemampuan kita peka terhadap lingkungan sosial. Nah, ini harapannya betul-betul kita bisa menjadi pelayan publik yang eh, terbaik begitu ya. Kenapa ini perlu saya sampaikan? Teman-teman adalah pelayan publik. Teman-teman ini izin sedikit berbeda dengan saya. Kalau masyarakat atau publik di lembaga administrasi negara ini teman-teman aparatur gitu ya, yang relatif eh, tertib lah ya gitu ya, yang relatif tertib. Jadi saya di lembaga administrasi negara ini publiknya tuh aparatur Mas Tengku ya, Bang Posman, seperti teman-teman ini, para peserta latsar, para peserta diklat kepemimpinan. Tapi coba teman-teman, publiknya siapa? Masyarakat ya, masyarakat nih. Ketika bicara masyarakat itu pertama jumlahnya banyak banget dengan berbagai karakter ya Mbak Ana ya. Salah-salah bicara, salah-salah kita bersikap, bisa jadi ada yang marah begitu ya. Saya pernah juga mendapati teman waktu itu di Disduk Capil ditampar ya oleh oleh masyarakat ketika memberikan pelayanan yang ya katakanlah menjadikan permasalahan. Jadi sekali lagi kembali lagi kepada yang tadi, teman-teman sebagai pelayan publik, bekali diri teman-teman dengan ilmu ya. Kemudian ada kompetensi sabar ya. Ini PNS ini harus sabar ya, menghadapi masyarakat ini yang segala macam tingkahnya begitu ya, mulai dari yang berkebutuhan khusus, yang sepuh-sepuh ya, yang senior-senior begitu. Kita harus bisa melakukan pendekatan yang berbeda ya. Dan biasanya Mas Bang Posman sama Mas Tengku ini pasti semangat ketika yang datangnya itu ibu-ibu atau gadis cantik begitu. Wah, itu kita melayaninya semangat tuh. Tapi kalau yang datangnya misalkan nenek-nenek, Bu ada apa Bu? Bisa saya bantu? Ah, biasa-biasa aja. Jangan ya. Jadi kita tidak boleh memilih-milih ya. Stakeholder atau pengguna layanan siapapun yang kita hadapi, kita harus bersikap adil, kita harus memperlakukan sama, bahkan berbeda dalam tanda petik prioritas ya. Kita dahulukan teman-teman atau warga masyarakat yang berkebutuhan khusus, yang sudah senior, yang sudah sepuh ya kita bantu dan sebagainya. Bisa jadi nih nanti IKN atau unit-unit kerja teman-teman ini menjadi instansi yang dilakukan monitoring dan evaluasi pelayanan publik ya. Nanti ada Kementerian PAN datang ke kantornya Mbak Ana tuh. Nanti dicek di lokasi ruang-ruang layanan Mbak Ana, apakah ruang layanannya sudah bersahabat dengan warga masyarakat yang berkebutuhan khusus ya. Misalkan sudah ada jalur landai. Wah, kalau nggak ada jalur landai nanti dimarahin tuh. Bu Ana nih gimana kalau ada masyarakat yang pakai kursi roda, kasihan nggak bisa masuk. Nah, begitu. Terus toiletnya dilihat ternyata toilet untuk orang-orang yang normal saja. Nggak ada pegangannya, nggak ada toilet khusus untuk yang berkebutuhan khusus. Wah, kita ditegur dan nilai pelayanan publik kita itu jadi jelek. Sementara kita adalah sebagai pelayan publik ya. Jadi hati-hati Mbak Ana dan teman-temannya. Di kesempatan Lasar ini sedikit saya menyampaikan informasi. Mari kita perbaiki layanan kita di instansi masing-masing. Ketika ada yang mampu kita perbaiki, karena itu misalkan sifatnya secara biaya tidak berbiaya begitu ya dan mudah untuk dilakukan, segera lakukan. Tapi ketika berkaitan dengan anggaran, sampaikan kepada pimpinan karena memang ada fasilitas-fasilitas yang membutuhkan anggaran nih, seperti membuat toilet untuk orang yang berkebutuhan khusus ya, itu ada anggarannya. Membuat jalur landai itu kan harus dibangun, ada anggarannya begitu ya. Dan lain sebagainya.
eh itu barangkali, tapi satu lagi ya, ini karena ada tugas yang harus disampaikan kepada teman-teman. Satu lagi eh, kepada Mbak Yuli deh. Nah, Mbak Yuli nih, bagaimana pengalaman eh, Mbak Yuli ketika melalui MOOC kemarin? Silakan. Baik, Bapak, dari pengalaman saya izin menjawab. Ini kita jadi dari yang pemaparan tersebut, jadi bisa kita melihat bahwa pelayanan yang bagus itu seperti apa untuk menghadapi masyarakat-masyarakat yang ada. Itu Bapak, Ya. intinya kita bahwa kita harus sebagai PNS ASN itu bahwa masyarakat adalah kunci utama untuk kita untuk melakukan tindakan misalkan pelayanannya bagaimana, sikap kita terhadapnya bagaimana sebagainya. Bapak izin. Oke. Terima kasih atas pengalamannya. Saya lihat sih secara umum dari teman-teman yang barusan menyampaikan sepertinya lancar-lancar saja ya. Meskipun terkendala dengan sistem, tetapi keren tadi Mbak Aya membuat rangkuman begitu ya. Boleh, ini kebetulan karena teman-teman kan beberapa ada yang eh, eh, terintegrasi di satu ruangan. Materi-materi itu nanti sama teman-teman didiskusikan begitu ya. Karena emang dari satu modul aja itu udah tebal banget ya. Apalagi agenda satu ini 3 modul. Belum agenda 2, belum agenda 3 ya. Banyak yang harus teman-teman pelajari begitu ya. Nah ini sekarang saya ingin tanya satu saja nih. Yang paling aduh nanyanya ke Mbak Yuli mah, karena Mbak Yuli kan udah siap banget nih. Pertanyaan pertama Mbak Yuli. Ya, siap, Bapak. Yang Mbak Yuli cermati atau yang Mbak Yuli bisa sampaikan terkait wawasan kebangsaan itu seperti apa sih? Baik, Bapak izin wawasan kebangsaan ini gimana wawasan kita terhadap bahwa yang benar-benar yang kita mencari wawasan bahwa sikap perilaku yang tepat kita hadapi saat kita nanti berada di dunia kerja tersebut, Bapak izin. Jadi nilai-nilai yang emang mencerminkan kita sebagai ASN itu bagaimana kita terapkan di lingkungan sekitar, dan target kita kan terhadap masyarakat sendiri. Jadi harus betul-betul dipelajari wawasan-wawasan tersebut agar tidak ada kesalahan-kesalahannya tersebut, Bapak izin. Oke, ternyata jawaban Mbak Siti ini satu langkah lebih maju ya dari harapan jawaban yang saya inginkan begitu ya. Saya pikir Mbak Yuli akan menjawab secara definisi ya, secara filosofi, tapi lebih jauh Mbak Yuli sudah langsung kepada implementasi ya. Betul, sepakat. Wawasan kebangsaan ini sangatlah luas terkait dengan apapun yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Mbak Yuli harus bisa bersiap diri ya dengan tadi menerapkan nilai-nilai dasar ASN ya yang berakhlak itu. Itu kuncinya ya. Dan itu yang diharapkan kepada para peserta lacar ini, khususnya nanti nih Mbak Yuli ya, saat Mbak Yuli sudah diminta untuk menyusun rancangan aktualisasi ya. Nah, saya titip pesan juga di rancangan aktualisasi itu sebetulnya bukan kepada inovasinya ya yang penekanannya tuh, tetapi bagaimana teman-teman bisa menerapkan nilai-nilai berorientasi pelayanan, apalagi berakhlak tuh Mbak Nopi. Satu, berorientasi pelayanan. Kemudian berikutnya apa? Berakhlak. Ya, aspek berakhlak tuh ada apa? Ada 7 apa saja? Jadi banyak pertanyaan nih. Izin menjawab, Pak. Ya, silakan yang mau bantu. Adaptif itu terakhir. Berorientasi pelayanan. Iya. Terus adaptif. Iya. K-nya kolaboratif. Iya. H-nya harmonis. H-nya kompeten. L-nya loyal. Nah, yang terakhir kolaboratif. Kolaboratif. Ya, 100. Terima kasih sudah membantu. Nanti dikasih Mbak Yulinya ya. Nah, langsung aja nih kepada Mas Rizky. Mas Rizky, terakhir nih pertanyaan terakhir ya. Di modul 2 atau analisis isu kontemporer, teknik tapisan isu apa
yang Mas Rizky, Mas Rizky mah tadi udah ya. Ya, Bapak. Udah Mas Rizky mah Mbak Ijah aja, Mbak Ijah. Mbak Ijah ya. Siap, Di Bapak. analisis di modul 2 atau analisis isu kontemporer, ada teknik tapisan isu apa saja yang Mbak Ijah pelajari? Izin ulang, bisa diulang, Bapak. Ya, jadi dalam rangka melakukan tapisan isu atau memilah isu prioritas, ada dua teknik ya, minimal dua teknik ya yang harus teman-teman kuasai, yaitu metode. Siapa yang bisa jawab boleh bantu Mbak Nurul, nanti nilainya dibagi sama Mbak Nurul ya. Ada teknik APKL ya. APKL. Nah, sudah dikasih gambaran nih. APKL itu apa? Dan ada teknik USG. Nah, baru sini kayaknya bisa jawab nih. Ya, APKL itu apa? Ya, ya. Nanti teman-teman pelajari lagi ya. Ini nanti akan berkesinambungan di agenda-agenda berikutnya. Saya pikir karena waktunya sudah habis, ini sebenarnya banyak yang harus. Jadi ini saya hanya sepintas-sepintas saja, nggak apa-apa. Saya maklum karena memang waktunya cukup singkat. Jadi strategi yang bisa saya sampaikan barangkali nanti teman-teman bikin kelompok-kelompok diskusi ya terkait dengan modul-modul yang akan dipelajari. Jadinya mudah begitu ya. Misalkan nih, nanti di agenda 2 ada 3 modul lagi. Nah, nanti modul 1 tolong nanti dipresentasikan oleh Mbak Nurul, Mbak Nosi, Mbak Rosi, Mbak Salsa. Nanti bagi-bagi tugas. Jadi kita cuma denger aja begitu ya, nggak harus baca semuanya. Biar nanti yang modul 1 ini dikupas tuntas oleh Mas Anggar begitu ya. Kita dengar, kita diskusikan itu jadi lebih cepat teman-teman memahaminya. Baik teman-teman, izin ini karena waktunya cuman kurang dari 15 menit. Ada tugas nih teman-teman ya. Ada tugas. Nah ini tugasnya juga luar biasa. Tugasnya banyak. Saya stop share dulu. Tugasnya banyak, tapi waktunya singkat nih. Namun demikian, setiap peserta latsar ini alhamdulillah semuanya bisa mengerjakan ya. Semuanya bisa mengerjakan. Punten izin, Mas Iklil, kalau masuk lagi kita di hari apa? Saya nonton film Pak. Saya cek dulu. Silakan. Hmm, Saya punya catatan 22 September, betulkah? 22 September. Iya, Bapak, betul. Betul, Pak. Ya. 22 September sinkronus kedua sinkronus kedua atau hari ketiga jam berapa pun Mas? Kalau jamnya saya lupa. Jamnya jam berapa? Jam 1 sampai jam 15.15. Jam Jam 13.00 sampai jam Aduh, saya lupa. 15.15. Ini kalau perbedaan waktu dengan Jawa Barat, Iya. ini saya di sini jam setengah 10 kurang 10, di sana jam berapa Mas Iklil? 10 kurang 10 di sini jam 10. Oh, di sana. Di sini 9.20 Mas. Oh, di sini 10.20. Oh, selisih 1 jam ya. Iya, Pak. Oke Pak. Terima kasih atas informasinya. Berarti ini jam 13.00 sampai 15.15 ini waktu Indonesia bagian Barat Mas ya? Iya, harusnya. Iya, benar, Pak. Waktu Indonesia bagian Barat. Ntar ya. Kalau ditarik jam 12 saya sholat duhurnya. Nah gini aja. Nanti di sinkronus kedua, di yang hari Senin 22 September itu, nanti kalau teman-teman kan waktunya lebih dulu ya. Nanti kalau bagi yang muslim, kalau mau sholat asar nanti menyesuaikan saja ya. Silakan nanti dalam proses pembelajaran bergantian sholat begitu ya. Karena di saya jam 15.15, di Mas Iklil mah sudah 16.15 begitu ya. Iya, benar, Pak. Baik, ini ada tugas nih Mas Iklil dan Bang Posman serta semuanya.
Tugas yang pertama ini adalah tugas kelompok ya. Tugas kelompok membuat video visualisasi bangsa. Karena ini bukan 4 kelompok nih. Karena ini ada 11 orang, kita buat 2 kelompok saja ya. Kita buat 2 kelompok saja, jadi nanti ada yang 5 orang dan ada yang 6 orang tentunya. Seperti apa tugasnya? Saya bacakan nih. Tapi nanti filenya nanti saya bagikan juga ke teman-teman. Jadi secara berkelompok susunlah sebuah narasi yang menggambarkan sudut pandang kelompok mengenai sisi terbaik Indonesia berdasarkan perspektif wawasan kebangsaan. Rekam narasi tersebut dalam bentuk suara yang akan digunakan sebagai voice over dalam video yang akan disusun. Pilih dan gunakan video ilustrasi. Nah, jadi nanti teman-teman silakan mencari video ilustrasi yang menggambarkan spot-spot Indonesia begitu ya. Dari Sabang sampai Merauke. Apapun itu ya. Mau terkait dengan airnya, lautnya, kekayaan laut, pegunungan apapun lah ya. Kerajinannya, mau terkait dengan budayanya, bahasanya atau apapun lah ya, silakan. Nanti teman-teman masing-masing menginput atau mengambil cuplikan-cuplikan video tersebut menjadi sebuah rangkaian video yang cantik ya. Pastikan untuk mencantumkan sumber videonya. Nah, ini jangan lupa nih ya. Harus kita menghargai karya orang lain. Ini dari mana nih video tersebut? Tuliskan. Kecuali kalau teman-teman sempat ya bikin video sendiri. Wah, itu bisa saja. Apalagi teman-teman ada waktu Sabtu dan Minggu nih ya. Bisa saja, cuman mungkin lingkupnya paling hanya di Kalimantan ya kalau bikin video sendiri. Jadi kalau ingin menggambarkan Indonesia secara lebih utuh, secara lebih luas mungkin bisa diambil dari YouTube misalkan. Lakukan perekaman video pernyataan komitmen bela negara ya. Nanti di akhir video itu nanti ada komitmen bela negara di mana setiap anggota kelompok menyampaikan satu kalimat komitmen. Jadi nanti semua bicara untuk menjaga Indonesia berdasarkan nilai-nilai bela negara. Dari kalimat masing-masing harus berbeda, jangan sama ya. Masa 5 orang yang sama semuanya, jangan. Gabungkan seluruh komponen video, narasi suara, ilustrasi, dan pernyataan komitmen menjadi satu video utuh yang siap diunggah melalui YouTube atau Instagram. Atau lebih mudahnya, nanti teman-teman bisa lihat di YouTube ya. Video visualisasi bangsa, banyak para peserta yang sudah terlebih dahulu membuat video tersebut. Jadi nanti teman-teman mendapatkan gambaran ya seperti itu. Jadi ini tidak susah. Karena bentuk-bentuk video atau videonya sudah banyak diunggah oleh para peserta Latsar sebelumnya. Pastikan seluruh proses pengambilan dan penyuntingan mengikuti ketentuan hak cipta ya. Nah, ini hati-hati apabila nanti sama teman di-upload, itu kan harus mencantumkan ya. Karena ini bukan buat komersil, jadi insya Allah aman. Nah, ini kriteria penilaian tentunya keterkaitan substansi wawasan kebangsaan ya. Terus kemudian kerjasama dan kekompakan kelompok nanti kelihatan dari hasil videonya. Serta namanya video itu tetap akan terkait dengan estetikanya begitu ya. Tetap terkait dengan seninya begitu ya. Nanti silakan teman-teman berkreasi lah ya. Nah, tugas video ini nanti teman-teman secara teknis diunggah hari Minggu ya, 21 September pukul hampir ya jam 2 tengah malam lah itu. Ini video diupload di yang ada di WAG Latsar. Bentuk filenya adalah MP4 tentunya ya, video atau silakan lah kalau mau pakai format yang lain tapi yang secara umum ini nih. Durasinya maksimal 10 menit teman-teman, jangan terlalu panjang ya. Jangan terlalu panjang 10 menit. Kadang-kadang ada juga yang 5-6 menit tapi sudah cukup mewakili dan bagus. Jadi silakan nanti tentukan yang 5 orang siapa saja, yang 6 orang siapa saja. Jadi untuk video ada 2 video nanti hasilnya. Nah ini kalau sebentar tugas, sebentar. Nah ini mohon maaf ini tugas kedua. Tugas kedua ini bukan tugas individu ya, mohon maaf. Masih tugas kelompok. Atau tugas analisis isu kontemporer. Saya pikir untuk memudahkan kelompoknya masih yang tadi saja ya. Yang 5 dan 6 orang itu setelah membuat video melanjutkan membuat analisis isu kontemporer ya. Silakan teman-teman mencari isu aktual ya. Minimal 3 isu.
Tapi 3 isu juga sudah cukup banyak sih menurut saya. Tapi kalau makan, Pak, kami mampu sampai 4 dan 5, silahkan. Tapi 3 isu sajalah. Dengan tema yang terkait dengan pengelolaan konflik kepentingan ASN. Isu aktual harus diangkat dari portal media terkemuka ya, silakan teman-teman cari. Dan ini juga teman-teman bisa mendapatkan referensinya di di media sosial ya. Lakukan analisis terhadap substansi dengan ketentuan sebagai berikut. Lakukan gap analisisnya, dibuat gap analisisnya dari masing-masing isu tuh ya. Apa saja gap analisisnya, kemudian lakukan tapisan isu. Jadi dari 3 isu itu ditapis nih. Mana yang secara USG atau APKL. Ingat ya, USG atau. Jadi teman-teman jangan dua-duanya ya. Jangan menggunakan USG dan APKL, jangan. Satu aja, silakan mau APKL silakan, mau USG silakan. Nanti isu pemenang yang mana ya dari 3 tersebut. Nah, setelah ada isu pemenang atau isu yang dipilih, lakukan analisis akar penyebab terhadap isu yang terpilih ya. Bisa menggunakan fishbone, mind map, pohon masalah ya. Silakan. Yang mudah nih fishbone, boleh-boleh saja. Berikan penjelasan dan argumen yang objektif dari hasil analisis, berikan solusi berdasarkan analisis. Nanti kita diskusikan ya. Gunakan data yang valid relevan sebagai dasar analisis dan dasar daftar pustaka. Nanti teman-teman setelah selesai pertemuan ini sudah mulai diskusi ya. Nanti kelompoknya siapa saja dan mulai mengerjakan. Nih, ini dibagi 2 kelompok saja. 5 atau 6 orang. Nah, nanti dikasih nama kelompoknya ya. Sesuai dengan tema yang diangkat. Sumber kasus tolong dicantumkan dari mana, dikerjakan langsung dalam bentuk PowerPoint ya. Jadi kalau untuk analisis isu kontemporer dikerjakan langsung dalam bentuk PowerPoint atau platform lain, Canva atau apa silakan. Formatnya bebas ya. Yang penting secara substansi dapat dan menarik begitu ya secara tampilan. Kemudian sama nih di-upload di link di WA Gelacar dan deadline sama. Jadi sama-sama nih hari Minggu malam teman-teman harus mengupload 2 tugas kelompok ya. Tuh. Nah, yang terakhir adalah tugas individu. Nah, ini tugas individu tidak kalah banyak juga nih. Teman-teman menyusun dokumen rencana aksi bela negara atau rancangan aksi bela negara atau disingkat RABN ya. Nah, ini ada ininya, ada formatnya nih. Formatnya seperti ini. Formatnya seperti ini. Nah, ini ketentuannya. Membuat perencanaan untuk melaksanakan aksi bela negara dengan masing-masing nilai minimal 3 ya. Jadi ada 3 tadi kan sudah disebutkan tuh sama siapa tadi? Mbak Ana ya. Ada 5 ya. 5 nilai. Jadi nggak boleh kurang dari 3 ya, minimal 3. Cinta tanah air dan sebagainya dan sebagainya. Nah, terus indikatornya minimal 2 dari masing-masing nilai ini. Misalkan kalau cinta tanah air itu indikatornya apa aja? Teman-teman mencantumkan minimal 2 saja. Minimal, bukan minimal 2 saja. Minimal 2 ya. Artinya 3 boleh. 4 boleh. Dan aksinya tentunya ya. Ya, dan aksinya. Jadi setiap indikator tuh nanti aksinya apa? Dimasukkan ke dalam formulir yang tadi saya tayangkan. Rencana aksi bela negara wajib di lingkungan pekerjaan. Nah, nilai dan indikator bela negara wajib merujuk pada, nah ini nanti teman-teman browsing nilai indikatornya. Ini ada yang terbaru ya, tahun 2022 tentang pedoman pembinaan kesadaran bela negara. Ketentuan ini sama di-upload nanti hari Minggu, hari Minggu. Tugas selesai dapat diupload dalam bentuk file PDF. Ya, ya ini nanti untuk tugas individu ini sudah file PDF ya. Nah, ini nanti begini saja formatnya teman-teman. Nanti diisi angkatan, nama NDH, instansi, nama mentor, jabatan mentor. Nilai bela negaranya misalkan apa, sadar berbangsa dan bernegara misalnya. Indikator 1 apa, indikator 2 apa. Jadi nanti dari masing-masing indikator ini sebutkan aksi yang menurut teman-teman akan atau sedang berlangsung ya. Bisa jadi ini sudah dilakukan nih selama teman-teman bertugas 3 bulan terakhir ini. Cantumkan dan lanjutkan ya. Nanti tempatnya di mana, kemudian waktunya seperti apa. Misalkan Pak, ini aksi ini kami lakukan setiap hari Jumat Pak. Nah boleh ya. Atau Pak, aksi ini setiap hari saya lakukan Pak. Boleh ya. Kemudian nanti
Buktinya nanti di saat kan ini rencana aksi bela negara. Nanti sudah menjadi aksi bela negara ketika teman-teman sudah memasuki masa habituasi ya. Jadi tolong ini dikerjakan sampai dengan akhir pembelajaran Latsar CPNS teman-teman ya. Jadi ini diisi sampai dengan teman-teman mengakhiri Latsar CPNS ini. Buktinya nanti teman-teman screenshot foto kegiatannya ya, dan harus ada para mentor. Makanya hati-hati ini dikerjakan dengan sungguh-sungguh ya. Dan teman-teman mohon perhatian, bisa jadi sangat mungkin form ini akan ditanyakan oleh penguji nanti ya di seminar ya. Mana aksi bela negara teman-teman yang sudah ditugaskan yang dalam bentuk form itu. Nanti teman-teman harus bisa menyertakan ini aksi bela negara yang kami buat dan terus diisi ya sampai selengkap mungkin. Mungkin kalau besok nanti di hari Senin ini untuk pengisian nilai bela negara diisi, indikator diisi, aksi diisi, tempat bisa dikira-kira ya di mana kan namanya juga rencana, waktu bisa dikira-kira, mungkin buktinya belum ya, nggak apa-apa. Jadi untuk bukti dan para mentor ini kosong ya nggak apa-apa ya untuk hari Senin itu. Tapi minimal sampai dengan waktu teman-teman harus bisa merancangnya begitu. Sudah ya, teman-teman, ini tugasnya. Nanti saya akan kirim ke Mas Iklil. Mudah-mudahan nanti Mas Iklil sudah mencatat tadi nomor handphone saya ya. File tugasnya akan segera saya kirim. Baik, Pak. Itu saja, teman-teman. Sebelum ditutup, kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan. Kalau sudah jelas, eh oke. Oh, siapa nih yang resen? Barosi, silakan Barosi. Baik Pak, izin bertanya. Ya, Nah, tugas yang terakhir individu itu berarti sifatnya kontinu ya Pak? betul, continue ya. Harus selalu di update ya. Harus Berarti selalu. yang dikumpulkan di hari Minggu itu hanya yang tugas 1 sama yang tugas 2 ya Pak? Tugas 3 juga dikumpulkan. Di Oh, update. tugas 3 Ya. diupdate ya Pak? Tapi kan itu baru ngedrap ya. Ngedrap rencana Mbak Rosi. Oh, berarti hanya draftnya aja dulu ya Pak? Iya, Untuk draftnya tanda aja dulu. tangan mentornya belakangan ya gitu Pak? Belum, ya. Belum ke bukti dan ke tanda tangan mentor. Draftnya Baik saja ya dulu. Pak, ya. Baik ya Pak, terima kasih Pak. Sama-sama. Kalau tidak ada lagi, saya mohon pamit teman-teman yang penuh semangat dan luar biasa. Saudara-saudara saya ini dari IKN ya. Aduh, alhamdulillah saya bisa bertemu saudara-saudara. Bertemu Mbak Yuli, Mas Iklil, Mbak Ana, Mbak Ija, Mas Rizky, Mbak Siti, Bang Posman, Mbak Aya, Mbak Rosi, Mbak Salsa, Mas Anggar. Salam buat keluarga, teman-teman semuanya. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Silakan selalu berkomunikasi kalau ada hal-hal yang ingin disampaikan. Terima kasih atas kebersamaannya. Untuk teman-teman, saudara-saudara saya ini dua kata sampai dengan pukul 9.35 WIB. Luar biasa ya. Tepuk tangan buat kita semuanya. Mohon pamit, mohon izin saya live duluan. Selamat siang, selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Bapak. Terima kasih, Terima kasih Pak. banyak, Bapak. Saudara-saudara saya izin live duluan ya. Terima kasih, Bapak. Sama-sama. Baik, Bapak. Teman-teman bagi kelompok langsung nggak sih? Boleh. Boleh. Enaknya gimana nih? Mau yang satu direktorat aja, satu kelompok biar nggak ribet. Maksudnya yang ada satu direktorat di satu kelompok aja nggak sih? Atau satu deputi. Iya boleh gitu biar enak musiknya. Atau mau sesuai absen aja kita bagi dua langsung. Yang di pembagian itu. Direktorat aja kali kayaknya biar Direktorat lebih. aja. Ya, Kalau gitu biar yang koordinasinya gampang. Biar atau dekat. gini per kantor aja deh.
Iya, Yang itu. yang di kantor OIKN Resen coba. Yang di kantor OIKN Resen. Satu, dua, yang dua, tiga, empat. Yang di kantor OIKN Resen 5, Oh, sih. 6. Berarti sisanya pas nih 6 nih. Coba aku catat di sini aja deh. Ntar ya, aku catat manual aja deh. Iklim, Siti, Posman, sama Keluarga Fatma, Keluarga Fatma. Udah, sisanya kelompok yang lain ya guys. Raihan. Terus sisanya itu Siti. Berarti sisanya Rosi, Pramudia, Yuli, sama siapa lagi Rosi? Selesai. Udah guys, thank you. Paling ini dulu, nanti aku share di grup. Makasih teman-teman. Ada yang mau diomongin nggak? Kapan ngerjakan? Langsung aja kan? Oke guys, lanjut di grup ya teman-teman. Izin live. Terima kasih. Masa nggak ada laporan sih, Oke, padahal udah makasih nyiapin ya. kok. Oke teman-teman, semangat. Angkatan terakhir. Semangat. Semoga Terima kasih, terima tugas kasih. dan kerjanya selesai ya. Amin. Mohon bantuannya teman-teman. Kita kompak. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Waalaikumsalam. Bye.